Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Kurniadi dengan nomor BP 2011 09 10 11 dari Teknik Elektro Prodi D4 Teknik Rekayasa Instalasi Listrik. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 13 instalasi listrik 2 tentang bahaya pada beberapa jenis ruangan khusus. Jenis-jenis ruangan khusus atau potensi bahayanya. Pertama, pengertian ruang khusus adalah kita akan menjelaskan pengertian ruang khusus. Pengertian ruang khusus adalah ruang dengan sifat dan keadaan tertentu seperti pada ruang lembab, ruang berdebu, ruang dengan bahaya kebakaran dan ledakan, atau ruang yang memerlukan pengaturan lebih khusus untuk intensitasnya. Yang kedua, area di mana ada bahaya api atau ledakan karena adanya gas atau uap, cairan serta atau debu yang mudah terbakar. Yang ketiga, area di mana atmosfer eksplosif ada atau mungkin ada dalam jumlah tertentu sehingga peralatan listrik yang terdapat di dalamnya memerlukan tindakan pencegahan kasus dalam hal pemasangan dan penggunaan untuk mencegah sumber api atau percikan. Kemudian ruang khusus menurut Puil. Ruang khusus menurut Puil 2000, yang pertama adalah ruang kering, dan yang kedua ruang kerja listrik, dan ketiga ruang kerja listrik terkunci, yang keempat ruang kerja berdebu, yang kelima ruang dengan bahaya kebakaran dan ledakan gas, keenam ruang sangat panas, yang ketujuh ruang dengan bahaya kebakaran dan ledakan debu, ke-8 ruang dengan bahaya kebakaran berat, terusnya ruang dengan gas, uap atau debu, kemudian ruang lembab dan basah, dan selanjutnya ruang kerja kasar dan ruang radiasi. Kemudian kita membahas daerah berbahaya atau berdasarkan API 505. Zona mewakili frekuensi terjadinya dan durasi atmosfer gas eksplosif. Pertama adalah zona 0 atau gas peledak secara kontinu menyala atau hadir dalam waktu lama di atas 100.000 jam. Zona 1, atmosfer gas peledak kecil kemungkinan terjadi pada operasi normal 10-1000 jam. Zona 2, atmosfer gas peledak tidak mungkin terjadi dalam operasi normal, dan jika memang terjadi kemungkinan akan terjadi hanya sedikit dan akan ada waktu yang singkat saja 0-10 jam. Masuklah kita kepada nomor 1 adalah ruang kerja listrik. Ruang kerja listrik I dan ruang kerja listrik terkunci IK hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang berwenang. Potensi bahaya yang ada adalah pertama, memiliki tegangan rendah sampai tegangan tinggi. Kemudian banyak peralatan aktif yang tidak dilindungi. Oke, selanjutnya dapat terjadi sentuhan langsung. Kemudian kemungkinan dapat terjadi kebakaran maupun ledakan. Selanjutnya sangat berbahaya bila terletak di tempat terbuka. Kemudian masuk ke nomor 2. Nomor 2 ini dengan ruang dengan bahaya kebakaran dan ledakan. Ruangan dengan bahaya kebakaran dan ledakan umumnya di dalam ruangan tersebut terdapat campuran udara dan gas, uap, debu atau serat yang mudah terbakar atau meledak. Potensi bahaya yang ada adalah yang pertama, kemungkinan di dalam atmosfer udara terdapat debu, misalnya dari kapuk,
penggeragasan kayu, pengeringan tepung, dan sebagainya. Kemudian, kemungkinan di dalam atmosfer udara terdapat jenis-jenis gas atau bahan kimia, misalnya aseton, amonia, meton, dan lain sebagainya. Selanjutnya, suhu penyalaan bahan yang rendah. Kemudian ada pengaruh eksternal dan suhu sekitarnya. Selanjutnya, pemasangan instalasi amatur radar yang tidak tepat. Kemudian masuk nomor 3, ruang lembab termasuk ruang pendingin. Ruang yang diinginkan secara buatan khusus untuk menyimpan barang dan ruangan pembekuan dianggap sebagai ruang lembab. Demikian pula ruang-ruang pompa air. Potensi bahaya yang ada adalah dalam kondisi lembab atau basah, peralatan yang tidak sesuai akan mudah korosif. Kemudian ruang lembab atau basah akan sangat mudah mengalirkan aliran listrik. Selanjutnya, pemakaian armatur yang salah akan dapat menimbulkan kecelakaan. Dan selanjutnya, pemilihan radar aparat yang salah dapat menimbulkan kecelakaan. Kemudian lanjut nomor 4, ruang sangat panas. Ruang kerja sangat panas dapat merusak atau bahkan melumerkan penghantar listrik maupun peralatan listrik, misalnya ruang peleburan, proses kerja, pembakaran, dan lainnya sebagainya. Potensi bahaya yang ada adalah pertama, kondisi atmosfer yang panas akan dapat merusak instalasi armatur yang terpasang. Kemudian kondisi pemasangan instalasi dan perlengkapan listrik yang salah atau tidak tepat akan membahayakan baik instalasi maupun tenaga kerja. Kemudian mood isolasi yang tidak sesuai akan cepat rusak atau kemampuan isolasinya berkurang. Dan selanjutnya yang kelima, ruang berdebu. Yang bermaksud dengan ruang berdebu di sini adalah debu yang memiliki kondisi sebagai berikut. Yang pertama adalah partikel kecil dalam atmosfer yang bertumpuk disebabkan oleh berat sendiri, tetapi juga dapat mengembang di udara untuk sementara waktu. Kemudian yang kedua, debu mudah terbakar adalah debu yang mudah menyala jika bercampur dengan udara. Kemudian yang ketiga, debu konduktif adalah debu yang mempunyai resistivitas sama atau kurang dari 10 ke 3 ohm. Potensi bahaya yang ada adalah yang pertama, debu pada kondisi tertentu yang dapat terbakar. Yang kedua, debu yang bersifat konduktif. Dan yang ketiga, pemakaian armatur instalasi maupun radar yang salah atau dapat menimbulkan kecelakaan atau kebakaran. Kemudian yang keenam adalah ruang radiasi. Ruang radiasi yang biasa kita sebut tempat ruang rentgen adalah atau sinar X terdapat di rumah sakit atau klinik tertentu. Sinar X mempunyai potensi bahaya yang cukup tinggi bagi manusia. Potensi bahaya yang ada adalah pengaruh radiasi terhadap petugas. Kemudian yang kedua, penggunaan tegangan tinggi yang membahayakan. Yang ketiga, adanya kemungkinan kegagalan isolasi. Dan yang keempat, penggunaan penghantar yang tidak sesuai atau tidak tepat. Dan yang kelima, adanya kebocoran radiasi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kesalahan janggal mohon dimaafkan. Mudah-mudahan pada penjelasan ini dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.